Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pintu gerbang makrifat. Jalan menuju perhentian aslim yaitu ke pintu gerbang makrifat secara umumnya terbagi kepada dua. Jalan pertama dinamakan jalan orang yang mencari, dan jalan kedua dinamakan jalan orang yang dicari. Orang yang mencari akan melalui jalan di mana dia kuat melakukan mujahadah, berjuang melawan godaan hawa nafsu, kuat melakukan amal ibadat, dan gemar menuntut ilmu. Lahiriahnya, sibuk melaksanakan tuntutan syariat, dan batinnya, memperteguhkan iman. Dipelajarinya tarekat tasawuf, mengenal sifat-sifat yang tercela, dan berusaha mengikiskannya daripada dirinya. Kemudian, diisikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Dipelajarinya perjalanan nafsu, dan melatihkan dirinya, agar nafsunya menjadi bertambah suci, hingga meningkat ke tahap yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Ayat 69, Surah Al-Ankabut. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa berpenat menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu, hinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang telah engkau usahakan itu, tercatat semuanya. Ayat 6, Surah Al-Insyiqaq. Orang yang bermujahadah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dituntut, memperbanyakkan ibadat, berzikir, menyucikan hati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan dengan memberikan taufik dan hidayat. Sehingga terbuka kepadanya suasana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ragu-ragu dan ridho dengan yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dibawa hampir dekat dengan pintu gerbang makrifat, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang menentukan apakah orang tadi akan dibawa ke hadratnya, ataupun tidak, dikurniakan makrifat, ataupun tidak. Golongan orang yang dicari, menempuh jalan yang berbeda daripada golongan yang mencari. Orang yang dicari, tidak cenderung untuk menuntut ilmu, atau beramal dengan tekun. Dia hidup selaku orang awam, tanpa kesungguhan bermujahadah. Tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan satu kedudukan kerohanian kepadanya, maka takdir akan mengeretnya sampai ke kedudukan yang telah ditentukan itu. Orang dalam golongan ini biasanya berhadapan dengan sesuatu peristiwa yang dengan serta-merta membawa perubahan kepada hidupnya. Perubahan sikap dan kelakuan berlaku secara mendadak. Kejadian yang menimpanya selalunya berbentuk ujian yang memutuskan hubungannya dengan sesuatu yang menjadi penghalang, di antaranya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia seorang raja yang beban kerajaannya menyebabkan dia tidak mampu mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kerajaan itu daripadanya. Terlepaslah dia daripada beban tersebut, dan pada masa yang sama timbul satu keinsafan di dalam hatinya yang membuatnya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hatinya. Sekiranya dia seorang hartawan, takdir akan memupuskan hartanya, sehingga dia tidak ada tempat bergantung, kecuali Tuhan sendiri. Sekiranya dia berkedudukan tinggi, takdir mencabut kedudukan tersebut, dan ikut tercabut ialah kemuliaan yang dimilikinya, digantikan pula dengan kehinaan. Sehingga dia tidak ada tempat untuk dituju lagi, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dalam golongan ini dihalang oleh takdir daripada menerima bantuan daripada makhluk, sehingga mereka berputus asa terhadap makhluk. Lalu, mereka kembali dengan penuh kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan timbullah dalam hati mereka suasana penyerahan atau aslim yang benar-benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan yang tidak mengharapkan apa-apa daripada makhluk menjadikan mereka ridho dengan apa saja takdir dan lakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana begini membuat mereka sampai dengan cepat ke perhentian pintu gerbang makrifat, walaupun ilmu dan amal mereka masih sedikit. Orang yang berjalan dengan kendaraan bala bencana mampu sampai ke perhentian tersebut dalam masa 2 bulan, sedangkan orang yang mencari mungkin sampai dalam masa 2 tahun. Cobaan
Ujian, pembentukan dari Allah itu, mempercepat proses, karena, semua sesuai dengan kehendak, dan pengaturan Allah, hamba dipaksa, mau tak mau, harus sampai dengan kemakrifatan. Sebagaimana Allah, membentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berbagai ujian, dan tempaan. Jika kita bandingkan, dengan pembentukan yang dilakukan Allah, pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita itu bukan apa-apa, dan belum apa-apa, jika hanya menghadapi hujatan fitnahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang langsung dengan musuh, dalam konteks dibunuh atau terbunuh, sedang kita belum sampai ke situ. Jika kita mengeluh karena menghadapi ujian kecil dan remeh, maka tanda kita itu orang yang tak akan sampai ke sana, sampai kepada kedekatan dengan Allah yang teramat dekatnya. Nilai hatimu itu ada dinilai di ucapan dan perbuatanmu, termasuk tulisanmu. Demi Allah, yang jiwaku di tangannya, kamu itu bukan seorang Muslim. Jika Muslim lain tidak selamat dari ucapan dan perbuatanmu, termasuk tulisanmu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dikatakan kepada beliau, siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang Muslim lain tidak merasa aman dari gangguannya. H.R. Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian kuberitahu amalan yang paling baik dan paling suci menurut sang pemilikmu, mengangkat derajatmu, lebih baik dari infak emas dan uang, dan lebih baik dari berperang membunuh musuh, kemudian kamu ditebas lehermu. Mereka berkata, ya, duhai Rasul. Beliau bersabda, yaitu zikir kepada Allah Ta'ala, secara terus-menerus. H.R. Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Hakim.